Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ya. Sebelum kita memasuki materi, kepada ketua kelas untuk menyiapkan dulu sebelum kita mulai dan dilanjut dengan doa. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran dulu. Alia, hadir semua? Hadir? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, pelajaran kita hari ini adalah larangan berbuat larangan zina dan pergaulan bebas. Nah, adik-adik sekalian, ada yang pernah dengar kata zina, ada yang pernah dengar kata pergaulan bebas? Pernah? Ya. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang pergaulan bebas? Salah pergaulan, ya. Ada yang lain? Ya. Yang tentang zina, ada yang mau menanggapi sejauh mana pengetahuan Anda tentang zina ini? Ya. Ayo, ada? Oke. Mari kita bersama-sama ya, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasanya, sebaiknya kita membaca ya Al-Quran dulu sebelum kita mulai dengan surah Al-Fatihah sampai dengan Al-Ikhlas ya. Oke, dibimbing oleh ketua kelas. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang serta semangat pagi ya.
Oke, pelajaran kita hari ini adalah larangan zina dan pergaulan bebas ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian kedua, peserta didik dapat membaca, menghafalkan dengan tartil surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan. Kemudian ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Peserta didik dapat Kemudian keempat, peserta didik dapat menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama ya. Nah, materi tentang larangan zina ya. Seperti kita lihat gambarnya nih ya. Apa itu gambar? Gambar anak yang lahir di aborsi ya. Hindari agar selamat dunia dan akhirat ya. Nah, kaitannya tentang itu sebentar ya. Nah, pembahasan materi dalam surat Al-Isra tentang ayat 23 tentang larangan zina. Nah, ada dua dalam materi ini ayatnya, di mana dalam surah Al-Isra ayat 23 kemudian surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas. Nah, ada yang bisa mewakili membaca? Ada? Ya, silahkan. Ya, wala taqrabus zina innakana fahisatan wa sa'as sabil. Nah, ini ayat dalam ayat dalam Al-Qur'an tentang larangan zina. Nah, apa artinya? Janganlah kamu mendekati zina, ya. Janganlah kamu mendekati zina. Nah, itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, mendekati zina saja. Apa itu mendekati? Kata mendekati, berniat, kemudian mengajak, melakukan. Salah satu tandanya adalah mendekati zina, apalagi melakukan ataukah memperbuat itu ya. Nah, dalam mengidentifikasi hukum bacaannya dalam surat ini ada hukum bacaan wala. Hukum bacaannya apa mad tabi'i ya. Ada harakat fathah yang diikuti dengan huruf alif lam ya. Kemudian taqrabu ya, yang disebut hukum bacaannya adalah kalkala sugro ya. Huruf kalkala ini berharakat sukun ya, berharakat sukun di tengah kata kalimat ya, bagus. Kemudian taqrabus zina. Ini hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Di mana alif lam syamsiyah mati ya? Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur ya, dibaca lebur yang menyatu sehingga berbunyi al atau tidak dibaca ya. Kemudian fahisatan wasa'ah ya. Ini hukum bacaannya adalah mad wajib muntasil
Nah, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Yang mana itu? Nih. Ya. Bertemu dengan hamzah. Dan kemudian terakhir apa? Sabil, ya. Yang hukum bacaannya adalah mad iwad, ya. Fathatain pada akhir kata jika wakaf atau berhenti dibaca mad sehingga harakat tanwin tidak lagi dibunyikan. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Langkah apa yang kita lakukan? Pertama menutup aurat. Apalagi? Apa? Menundukkan pandangan, ya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan untuk menjauhi. Tidak berdua-duaan, apalagi di tempat-tempat sepi, tidak di tempat-tempat keramaian ataukah dugem apa dan sebagainya, ya. Jangan kita masuk dalam lingkaran itu, ya. Kemudian apalagi? Ada yang lain. Tidak melakukan mengeraskan suara untuk mengundang laki-laki misalnya, ya. Adab, ya. Tentu ini adalah yang perlu kita perhatikan adabnya, ya. Bagaimana kita seorang perempuan berlaku atau beradab yang baik, ya, untuk menjauhi pergaulan-pergaulan bebas, apalagi zina. Nah, mengajak apa? Menjaga pandangan. Ini salah satunya bagi perempuan, karena di sini di kelas rata-rata perempuan, ya. Jaga pandangannya, jangan suka goda-goda orang, ya, gitu, ya. Apalagi cantik-cantik, ya. Yang di luar sana ganteng-ganteng, ya. Ya. Nah, tujuan kita adalah bagaimana menjadi seorang anak yang beragama Islam, berakhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan zina, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh agama Islam, karena dosanya sangat besar, dan di kehidupan dunia atau di dunia ini kita akan dapatkan ganjarannya ataukah dampaknya. Kemudian di akhirat juga kita dapat dampaknya, ya. Nah, ini adalah gambarannya, ya. Ya. Bobo babon, ya, babon vs manusia. Ya. Biasa kita lihat ini. Ini monyet, ya. Ini mengumpamakan, ya. Ada yang buang di kloset. Anaknya, ya. Ini hasil aborsi, minum penggugur, ya. Ini anak yang kurang gizi akibat dari perbuatan-perbuatannya, salah satunya ini. Kemudian ketiga, memperkuat hubungan silaturahmi, ya. Perbanyak silaturahmi, ya, supaya ini, ya, jauh dari pergaulan-pergaulan bebas itu. Memahami pendidikan tentang bahayanya seks, ya, bahayanya seks dan sebagainya, ya. Menghindari lingkungan yang kurang baik atau yang tidak kondusif. Nah, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada pergaulan bebas? Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang kita masuk pada
tugas ya. Silakan dibagi kelompok. Kita bagi dua. 1, 2, 3. Ya, bagi dua ya. Jadi kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A, kelompok 1 yang meminta peserta didik dalam kelompok untuk mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Isra. Kemudian meminta peserta didik dalam kelompok untuk mengidentifikasi arti kata per kata ya. Oke, silakan digabung kelompoknya masing-masing. Itu jadi atasnya. Oke. Itu di atas. Oke. Itu nih. Oke, silakan apa ya? Dikerjakan. Tulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Oh ini. Coba dibuka. Dicari. Coba dicari. Bab ini. Ya, dibagi dua saja ya, yang surat itu tadi. Kelompok 1 bagian pertama. Oke. Wala takrabus zina. Mana lagi? Ini kedua. Ya, sampai sini. Itu kan. Kasih begitu saya deh. Jangan ini, enggak lain ini. Ini saja. Oke, ada yang sudah? Kelompok 1, kelompok 2. Apa misalnya? Ini mau baca satu ini. Masya Allah. Iya cocok itu tapi ini satu kan hukum tajwidnya itu. Iya. Iya. Oke, waktunya habis. Ya. Ada yang silakan
kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Ya, silakan. Ya, naik bertiga, berdiri saja. Perkenalkan nama, kemudian kelompoknya. Hasil dari diskusi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari golongan 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi awal ini. Tentang kosakata. Ya. Tentang kosakata Kosa Al-Isra ayat 32. Artinya janganlah kita berlaku mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Cukup? Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 silakan. Bagaimana hasil diskusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. Wala artinya janganlah malu, artinya kamu mendekati zina. Ya. Masalah matwal hukum tajwid wajib mutlazim. Terdapat matahari bertemu dengan mencari satu kata. Cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 2 ya. Oke, hari ini meminta untuk saling melakukan introspeksi diri tentang apa sih perbuatan atau perlakuan kita hari ini. Apakah hari ini tidak termasuk dalam perbuatan zina ataukah tidak termasuk dalam pergaulan bebas. Nah, sekarang adik-adik sekalian, untuk mengintrospeksi diri bahwa saya ini alhamdulillah tidak masuk dalam golongan-golongan itu ya. Jika seandainya ada bagian-bagian itu, mari kita sama-sama untuk jauhkan diri dari itu, karena termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam ya. Bahkan perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan keji ya. Nah, pertemuan minggu depan ya,
kita akan tetap kembali ya membahas ini tentang perbuatan zina, tetapi dampak dalam perbuatan ini sangat merugikan generasi dan bangsa ya. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini, jika seandainya siswa ada yang mau berpendapat atau menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini, yang bisa silahkan ajukan tangannya. Ya, silahkan berdiri. Ya. Tentang larangan untuk berbuat zina dan hubungan bebas. Ya. Oke. Bagus. Ya, ada yang lain? Tiara? Ada? Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.